Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini sambil belajar melukis, kami akan membuka ingatan kita. Teman-teman, saya ajak membuka ingatan tentang sejarah anak bangsa zaman kolonial Belanda ya, yang sudah melanglang buana. Apa ya namanya? Kalau pinjam istilah Bung Karno itu Nyokrowati, melanglang jagat. Dia adalah seorang pribumi dari Indonesia, keturunan Jawa Arab. Kalau ditarik ke atas dari Mbah Eyang buyutnya, beliaunya termasuk masih keturunan dari bangsawan Lasem, Jawa Tengah, pesisir pantai itu. Tidak lain adalah Sayyid Raden Saleh Syarif Bustaman, itu namanya. Sayyid Raden Saleh Syarif Bustaman adalah seorang pelukis besar Nusantara. Boleh dikatakan dia ini seorang bintang timur dari belahan bumi timur. Memang kalau dilihat dari Eropa ya, di sini bumi timur ya. Sosoknya melebihi zamannya. Pada waktu itu dia melangkah, berpikir, bertindak, berimajinasi melebihi imajinasi orang-orang waktu dulu sejamannya. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir pada awal abad ke-19, lebih tepatnya pada tahun 1811 di daerah Semarang, di daerah kawasan Terboyo. Sejak kecil dia dititipkan pada seorang bupati Semarang yang bernama Raden Surohadi Menggolo. Ini seorang pamannya dari jalur ibu. Sedangkan nama ayahnya sendiri ini bernama Sayyid Husain bin Ali bin Awal. Ini masih darah Arab. Ini kalau pakai nama saya ini biasanya ini masih zuriyah Rasul, ini masih keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini tidak sembarangan, ini leluhurnya. Sedangkan dari ibu Raden Ayu Syarif Husain. Ini dari Kang Sayyid ya, Sayyid Habib ya, mungkin sama lah itu ya. Nah, ini sejak kecil dia dimasukkan ke sekolah para bangsawan Bumi Putra, yaitu di daerah Cianjur, Jawa Barat yang pertama kali dibuka. Setelah dia belajar di sana, dia termasuk siswa yang cerdas di antara sekian siswa-siswa yang lain, terutama dalam hal melukis. Sudah ada bakat, sudah ada talent ya, istilahnya. Kemudian karena pergaulan dari Pak Bupatinya ini ya, pamannya itu adalah pergaulannya dengan para bangsawan Belanda ya waktu itu. Dia memperkenalkan keponakannya yang masih kecil ini, yang pandai melukis ini, dikenalkan pada teman-temannya, pada sahabat-sahabatnya. Utusan dari Belanda yang bernama Mr. Payen. Londo jenenge Payen. Adalah utusan dari Belanda untuk melukis alam-alam di Nusantara ini. Mungkin orang Belanda sana kepencut dengan keindahan alam-alam di sini. Bukan hanya keindahannya ya,
kepencut pada kekayaannya, kepencut pada budayanya mungkin ya. Tapi ini utusan ini khusus untuk pelukis ya. Akhirnya setelah menginjak dewasa, Sayyid Raden Saleh ini mendapat beasiswa dari Belanda untuk belajar berangkat ke Belanda. Di sana beliau banyak belajar tentang berbagai macam ilmu, dari ilmu melukis juga yang pasti, ilmu ukur, ilmu apa saja, pokoknya yang namanya anak muda yang masih harus haus ilmu, apa saja dipelajari ya. Ini mumpung ada sponsornya dari Belanda. Setelah bertahun-tahun di sana, ternyata Raden Saleh kecerdasannya menjulang tinggi. Dia jadi seorang pelukis yang handal. Banyak bangsawan sana yang kagum atas kepiawaiannya dalam melukis. Baik dari segi pencahayaan, perspektif, jarak jauh, jarak pendek, benda-benda yang dilukis, pertimbangan gelap terang, harmoni, dan sebagainya. Yang unsur-unsur lukisan itu, pokoknya ya seperti itulah. Banyak kalangan bangsawan istana yang ingin dilukis oleh Raden Saleh. Ini namanya lukis potret. Di samping beliau juga belajar melukis pemandangan alam musim salju. Ada itu ya, karya Raden Saleh yang musim salju itu ada, nanti ada gambarnya ya. Tapi anehnya ini, walaupun beliau sering berlangganan melukis potret-potret wajah-wajah bangsawan Belanda, potret-potret keluarga istana, suatu saat dia diundang untuk melukis keluarga Jenderal Van de Kock. Apa yang terjadi? Dia marah, dia menolak terang-terangan. Walaupun secara finansial dia itu dibiayai bangsa Belanda oleh kerajaan Belanda, hidupnya di sana, tapi dia menolak. Kenapa? Karena Jenderal de Kock ini, ia yang mensutradarai penangkapan, penjebakan Pangeran Diponegoro. Nah, ini kalau sudah menyangkut soal nasionalisme, nasib bangsa yang terjajah, dikhianati oleh de Kock ini, ya tidak mau bilang no, saya tidak mau melukis keluarga Jenderal de Kock dan de Kocknya. Coba, ini emosionalnya, nasionalisnya Raden Saleh ini tidak bisa diragukan, tak teragukan lagi. Ini sebagai cermin ya, sebagai cermin kita dari sejarah ini, kita membaca, mengungkap untuk bercermin kembali. Oh, jadi orang-orang seniman pun dengan gaya seninya, dengan bahasa seninya, dia bisa itu menunjukkan sebuah nasionalis. Itu namanya orang pintar, tidak mau diadu ya. Hati-hati, zaman sekarang banyak yang gampang diadu. Lanjut. Setelah selesai masa pendidikannya di Belanda dan masa beasiswanya itu habis, maka pemerintah Belanda mengarahkan Raden Saleh untuk mengunjungi Jerman, tepatnya di daerah Dresden. Nah, di Dresden ini Raden Saleh mendapat penghormatan yang tinggi.
Dia bersahabat dengan pelukis-pelukis di sana, banyak belajar. Ada ya, itu pengalaman baru mungkin ya. Di sana dia memperoleh pengalaman belajar melukis yang sifatnya ini romantisme, seperti natural yang dramatis, seperti natural masih tapi bentuknya, bentuk lukisannya dramatis seperti itu. Di sana dia mendapat banyak sekali mendapatkan banyak sekali penghargaan dari Jerman karena dia pandai bergaul, orangnya luwes, bisa menerima kiri kanan, toleran dengan sahabat. Dalam persahabatan dia itu kesetiaan persahabatannya tinggi. Oleh karena itu ada bangsawan Dresden, penguasa setempat itu yang memberi sebuah kenang-kenangan untuk beliau. Tapi kenang-kenangannya ini aneh ya. Ini seniman pelukis, kenang-kenangannya sebuah monumen musola. Kalau di Jawa artinya bahasanya itu langgar ya. Itu loh tempat untuk mengaji anak-anak kecil kalau sore, tempat untuk mempelajari ilmu agama seperti kampung-kampung itu. Rupanya penguasa Dresden ini tahu tentang budaya Nusantara. Soalnya kalau musola ini di mana-mana tidak ada selain di Indonesia ini. Ingat kalau kecil dulu kan mengaji di langgar itu. Dibangun di sana untuk diberikan kepada Raden Saleh sebagai tanda jasa kenang-kenangan sebuah bangunan yang monumental secara rohani. Saya yakin Raden Saleh ini bukan hanya seorang yang pinter melukis, pinter apa saja. Saya yakin sekali beliau pasti seorang yang ya katakanlah seorang muslim yang taat begitu. Kalau enggak taat bersari melaksanakan syariat, mana mungkin sahabatnya yang notabene beda keyakinan memberi sebuah kenang-kenangan berbentuk musola itu. Yaitu orang itu kalau pinter, cerdas, baik, ikhlas, dia diberikan tempat yang sesuai dengan kepribadiannya. Sejarah memang begitu ya. Nah, di situ pada sumbernya ditulis pada musola itu, pada langgar tempat ibadah itu, Raden Saleh menulis sebuah prasasti dalam bahasa Jerman dan bahasa Jawa. Kalau diartikan tulisannya begini: hormati Tuhan, cintailah manusia. Nampaknya Raden Saleh ini menempatkan kemanusiaan dan religi ini di bawah seimbang, atau religi di atas kemanusiaan, atau kemanusiaan di atas religi, atau religi dan kemanusiaan itu sama-sama berjalan. Kita tidak tahu apa isi hati Raden Saleh waktu itu. Yang pasti dia menulis Tuhan dan manusia. Tulisan ini artinya, maknanya bagus sekali. Lanjut. Pada tahun 1845, karena dia belum puas dengan melanglang buananya, beliau
mengunjungi Perancis selama 5 tahun. Belajar dan belajar lagi. Di Perancis itu bahkan selanjutnya di sana dia mendapatkan Perancis itu ada gejolak demo besar-besaran ya. Itu demo dalam sejarah dikenal dengan revolusi Perancis, semangat Renaissance, berkobarnya Renaissance, jatuhnya sistem kerajaan jadi republik itu. Sayyid Raden Saleh dalam menumpahkan segala rasa romantisme dalam lukisannya ini sangat berbeda dengan lukisan romantisme ala barat. Kalau di barat itu ada sih sebagian yang melukisnya itu ya manusia yang tidak berpakaian atau apa ya, atau tekstur manusia yang detail. Tapi untuk Raden Saleh tidak. Dia sebagai orang timur, orang yang punya jiwa religius yang tinggi, dia nggak sembarangan romantisme diumbar dengan vulgar begitu. Romantisme Raden Saleh ya, dia melukis sesuatu yang masih sopan lah ya, katakanlah. Banyak sekali itu lukisannya nanti ada contoh-contohnya. Nah, romantisme ala timur lah gitu. Setelah selesai dianggap masa Nyokrowatinya, akhirnya pada tahun 1851 panjenenganipun kersa kondur ning negari Jawi, maksudnya pulang ke Nusantara untuk meneruskan bakat melukisnya. Ini dulu ya teman-teman, saya ulas sedikit saja, hanya bagian-bagian yang penting, yang tentang jiwa, tentang hal-hal yang bersifat apalah itu namanya, romantismenya ala Indonesia, ala timur, harus sisi rohani yang begitu. Jadi saya tidak mau detail membuka hal-hal yang lebih jauh lagi. Teman-teman dapat membuka itu, diklik saja YouTube, ada itu ya. Untuk itu video saya akhiri di sini. Salam seni Nusantara, salam sehat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.